Dan kini yang tersisa adalah pakaian dalam tipis yang melekat dan menutupi bagian sensitifnya Sri. Sri berharap kain tipis itu bisa menjadi sekuat baja, sehingga Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa guys ya, di sini gua mau bawain cerita horor lagi buat temenin kegiatan ataupun sehari-hari kalian. Dan di cerita kali ini gua mau bawain part 3 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Cerita ini ditulis oleh seseorang yang bernama Zaki Aisyar. Buat kalian yang ingin tahu cerita aslinya dari versi tulisannya, kalian bisa langsung kunjungi Twitter yang bernama Zaki Aisyar. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter dari Zaki Aisyar. Jadi di part 2 kemarin kita udah tahu nih, Sri ini didatengin sama seseorang bernama Harsono. Di mana Harsono ini adalah seorang rentenir. Di situ Harsono menagih hutang kepada keluarga Sri. Dan di situ Sri diberatkan dengan dua pilihan jika Sri ini nggak bisa bayar hutang kepada Harsono. Yang pertama, rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal keluarga Sri ini akan dihancurkan. Atau yang kedua, kehormatan Sri ini yang akan dihancurkan oleh Harsono. Kira-kira langkah apa nih yang akan Sri ambil? Penasaran kan? Yaudah, sebelum lanjut ke ceritanya, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Buat kalian yang punya cerita horor juga, kalian bisa kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke, satu lagi guys, gue mau kasih tahu di part 3 ini ceritanya agak 21 plus. Jadi kalian siapin headset lah ya. Oke, yaudah, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Malam ini gerimis membasahi kampung halaman mereka. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya langit ini menangis juga. Meskipun hanya gerimis kecil, tapi itu sangat berarti banget bagi penduduk kampung. Dan akhirnya mereka meyakini bahwa ritual tadi siang itu sangat ampuh karena gerimis jatuh malam itu. Ketika langit menangis memunculkan gerimisnya dan disambut dengan gembira oleh manusia, tapi hal itu berbeda dengan Sri. Dari tadi Sri hanya terdiam sendiri dan masih bimbang sama keputusannya. Sri duduk meringkuk di depan rumah dengan menekuk kedua lututnya, dan beberapa kali di situ Sri mengusap air matanya yang telah meleleh di pipinya. Itu adalah air mata kesedihan yang sangat mendalam. Berbeda dengan air mata bahagia yang turun dari langit yang disambut riang gembira oleh manusia. Di situ Sri terus terbayang bagaimana pengorbanan ibunya untuk keluarganya dan bagaimana bapaknya bisa tega melakukan semua itu kepada keluarganya Sri. Dan jauh dari lubuk hatinya, sebenarnya Sri ini ngelakuin apa aja demi keluarganya. Bukan hanya kehormatannya saja sebagai seorang wanita, tapi nyawa pun dia berikan demi keluarganya. Tapi hanya saja yang nggak bisa Sri terima adalah kenapa seorang sejahat Harsono terus-terusan diberikan kekuatan dan kenikmatan hidup dan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, hingga dia bisa menikmati ketika melihat orang lain menderita akibat perbuatannya. Dan jika Sri memberikan kehormatannya pada Harsono, itu sama saja Sri memberikan kemenangan dan kebahagiaan yang lebih banyak lagi sama Harsono. Tapi di situ Sri ingat, waktu dia ini udah gak banyak. Sri gak mau ibunya menderita lagi. Di situ Sri langsung ngusap air matanya dan itu udah entah keberapa kalinya dia ngusap air matanya. Sri segera bangkit dan masuk lagi ke dalam gubuk mereka atau rumah mereka. Sri lihat ibu dan kedua adiknya ini udah tertidur lelap. Sarmun di situ kelihatan meringkuk kedinginan, sembari sesekali menggosok-gosok kakinya ke kaki yang lain karena serangan nyamuk. Ketika Sri memandang mereka, tekad Sri ini semakin bulat. Sri nggak mau lagi ngelihat mereka bertiga tidur di tempat yang buruk karena nggak punya rumah. Di situ dalam hatinya Sri ini langsung bilang, ya, sudah kuputuskan. Habis itu Sri ninggalin mereka bertiga dan berjalan ke arah rumahnya Pak Harsono. Beberapa kali Sri nengok ke belakang dan mastiin bahwa nggak ada yang ngikutin Sri waktu itu. Dan gak lama kemudian, singkat cerita, Sri ini tiba di halaman rumah Harsono. Pak Harsono memang sudah beberapa tahun menduda.
Istrinya meninggal karena sakit parah beberapa tahun lalu. Tapi Sri yakin dengan kekuasaan dan kekayaan yang dia punya, meskipun Pak Harsono ini menduda, dia ini nggak bakal kesepian. Karena dia bisa dengan mudah melahap wanita yang dia mau, termasuk Sri, yang nggak akan lama lagi jadi santapannya malam ini. Sri merinding dan tubuhnya sedikit bergetar ketika Sri ini sudah sampai di pekarangan rumahnya yang luas. Terbesit dalam pikiran Sri untuk kembali pulang ke rumahnya. Tapi apa yang Sri pikirkan ini langsung lenyap ketika Sri ingat bahwa esok hari nggak ada lagi rumah yang akan Sri tuju dan mereka tinggali. Perlahan Sri langkahkan kakinya di pekarangan yang luas dan asri. Sayup-sayup Sri dengar suara dembusan sapi-sapi dari kandangnya yang luas yang nggak jauh dari rumahnya. Jantung Sri berdetak gak karuan, keringat dingin itu mulai muncul dari tubuhnya ketika Sri melihat pintu rumahnya yang besar gak jauh dari hadapan Sri. Di situ Sri merasa seperti hewan lemah yang bodoh yang sedang berjalan menuju sarang hewan buas yang siap memangsanya. Gak lama kemudian centengnya Harsono ini ngeliat keberadaan Sri dan langsung ngampirin Sri. Di situ centengnya bilang, kesini juga akhirnya. Man, sini Man. Man, kamu jaga Sri sebentar. Aku mau laporan dulu sama bapak. Centeng itu memanggil salah satu temannya yang gak jauh dari mereka berdiri. Dan seseorang itu langsung menghampiri mereka bertiga. Dan gak lama, pria yang memanggil Man itu tadi masuk ke dalam rumah Pak Harsono. Saat itu Sri hanya berdua sama pria yang dipanggil Man itu. Mata Sri melihat ke arah sekeliling. Sri lihat halaman rumah itu begitu besar. Banyak bangunan-bangunan yang berdiri kokoh yang menandakan bahwa pemiliknya pun sangat angkuh dan berkuasa. Terlihat juga para centengnya itu berjaga di gazebo di halaman rumahnya. Beberapa kali Sri lihat beberapa centeng itu memandangi Sri sambil tertawa cekikian, seolah menertawahi kebodohan Sri. Dan ketika mata Sri sampai di tempat Man berdiri, di situ Sri lihat matanya itu menatap ke arah Sri yang penuh nafsu. Sri jijik melihat tatapannya. Dan gak lama kemudian pria itu ngedekat ke arah Sri dan bilang sambil berbisik, Sri, ntar kalau udah selesai sama Pak Harsono, gantian sama aku ya. Di situ rasanya Sri ingin banget monjok wajahnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Sungguh mereka semua ini sangat rendah memandang Sri. Mereka menganggap Sri seperti mainan yang seenaknya bisa dipermainkan. Gak lama berselang Sri ini dipanggil sama pria yang masuk ke dalam rumah Pak Harsono tadi dengan isyarat lambaian tangan. Sri berjalan mengikuti isyarat lambaian tangan pria itu tadi. Dan sampai di depan pintu rumah Harsono yang besar, pria itu menyuruh Sri untuk masuk ke dalam. Sri, nanti kamu langsung masuk aja ke dalam. Terus belok kanan. Kamu cari kamar pertama. Langsung kamu ketuk aja kamarnya. Bapak ada di situ udah nungguin. Jangan berisik, soalnya anak-anak lagi pada tidur. Bareng kamu aja mas, aku malu. Halah, rasa izin, aku mau berjaga lagi. Bapak bilang biar kamu sendiri aja ke sana, gak perlu diantar. Sri pun mengangguk sedikit ragu dan mulai mengikuti kata-katanya. Sri lihat di atas pintu itu terlihat tulisan aksara Jawa yang bertuliskan Harsono Abdi Prawiro. Beberapa detik kemudian Sri langsung berjalan masuk ke dalam rumahnya. Mata Sri melihat sekeliling. Ruangan depan rumah itu seperti ruang tamu yang tampak luas. Bahkan ruang tamu itu jauh lebih besar dibandingkan rumah Sri. Di ujung ruangan itu terdapat lukisan besar. Sri terdiam sejenak dan memandang sejenak lukisan itu. Di situ ada lukisan seorang pria yang memakai baju adat Jawa dan ada keris di tangan kanannya. Di bawah tulisan itu tertulis sebuah nama, yaitu Kartosuro Abdi Prawiro. Sri tahu orang yang ada di lukisan itu. Dia adalah kepala desa pertama di kampung Sri. Banyak cerita yang Sri dengar tentang orang itu. Dan menurut orang-orang kampungnya Sri, Mbah Kartosuro itu orang yang baik. Tapi nggak tahu kenapa dia malah punya keturunan yang sejahat Harsono. Di ujung ruangan itu nampak ada percabangan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Di situ Sri langsung berjalan ke arah kanan seperti yang diperintahkan oleh centek tadi. Dari percabangan itu Sri melihat ada kamar yang berderet. Dan ketika tiba di kamar paling depan, Sri berdiri sejenak di depan pintu itu. Jantung Sri makin berdetup dengan kencang. Sri memejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam. Di situ sebenarnya tangan Sri udah bersiap di posisi untuk mengetuk pintu, tapi
Lagi-lagi sebagian jiwa Sri ini masih ragu. Tapi Sri di situ langsung sadar bahwa Sri nggak akan bisa balik lagi karena dia sudah masuk sejauh ini. Lalu Sri ketuk pintu ini secara perlahan, dan mungkin suara ketukan pintu itu nggak lebih keras dari suara detupan jantungnya Sri. Tapi suara ketukan pelan itu mampu didengar oleh hewan buas yang sudah menunggu dari tadi di dalam kamar itu. Yang memang sepertinya dia sudah sangat lapar, sehingga semua inderanya itu menjadi lebih sensitif. Di situ dia bilang, "Masuklah Sri, pintunya nggak dikunci." Sri langsung terhenyak mendengar ucapan dari dalam kamar itu. Ucapannya terdengar pelan dan biasa, tapi di posisi saat itu, bagi Sri itu terdengar seperti auman singa yang mengerikan. Perlahan Sri buka tuh pintunya, pelan-pelan, hingga cahaya dari dalam kamar itu mulai menyorot dari celah pintu yang terbuka dan mengarah ke wajah Sri. Di situ terlihat sebuah kamar yang sangat bersih dan di dalamnya terdapat ranjang besar di ujung ruangan. Sri melangkahkan kakinya perlahan memasuki kamar itu. Langkah yang dilakukan Sri adalah langkah yang paling berat sepanjang hidupnya, bahkan lebih berat dibanding saat Sri ini menggotong air dari sumur. Sri juga melihat di sekeliling kamar itu terdapat banyak banget ornamen-ornamen dan lukisan-lukisan. Di situ masih nggak Sri temuin pria brengsek itu di dalam kamarnya. Sejenak Sri merasa lega karena terbesit dalam pikiran Sri bahwa mungkin saja malam mengerikan ini nggak akan terjadi. Tapi kelegaan itu hanya sesaat, dan tiba-tiba suara pintu kamar tiba-tiba tertutup dan Sri terhenyak mendengar suara pintu itu. Ternyata si Arsono ini sembunyi di balik pintu saat Sri ini masuk kamar itu. Dan di sini dalam hati Sri ini langsung bilang, "Sialan, si pria brengsek ini bisa-bisanya masih bisa bermain-main saat ini." Gimana? Bagus kan kamarku? Sudahlah, gak usah banyak bicara. Aku juga gak bakalan kesini kalau bukan karena kamu menyakiti ibuku. Lu. Jangan galak-galak dong. Galaknya nanti aja pas kita main. Sri sudah benar-benar seperti gak punya harga diri saat itu. Sri seperti mainan. Bahkan bukan hanya dipermainkan, bahkan diinjak-injak rasanya. Dan waktu Sri mendengar kata-katanya tadi, itu membuat Sri semakin emosi. Sri berharap suatu saat nanti Sri bisa membuatnya menderita. Itu harapan Sri saat ini, dan mungkin itu bisa menjadi motivasi Sri untuk tetap hidup. Gak lama kemudian Arsono ini langsung berbaring di kasur. Dia membuka seluruh pakaiannya, dan di situ Sri pun malu melihat hal itu. Arsono yang melihat Sri tersipu malu, ya malah maksa Sri untuk melihat tubuhnya itu yang udah lagi gak ada busananya. Dia mungkin ngerasa bisa ngebuat Sri ini nafsu dengan ngelakuin hal kayak gitu. Padahal hal yang dilakuin sama Arsono ini gak membuat Sri tertarik sama sekali, malah ngebuat Sri ini jijik melihat si Arsono. Dia menyuruh Sri melepas semua pakaiannya. Sri sempat ragu dan terdiam sejenak. Ingin rasanya waktu itu Sri melarikan diri, tapi di situ Arsono langsung ngebentak Sri. "Cepetan Sri!" Sri terkejut dan terenyak mendengar bentakan yang seperti auman singa yang membuat mangsanya ini lemas dan pasrah tanpa perlawanan. Bahkan waktu kejadian itu Sri berharap ini untuk pingsan dan membiarkan dia menghabisi Sri dalam keadaan Sri ini tak sadarkan diri. Tapi takdir sepertinya tidak berpihak pada Sri, karena sedari tadi apa yang diharapkan Sri dari tadi nggak pernah terjadi. Perlahan Sri melepas pakaiannya mulai dari baju atasannya. Sedikit demi sedikit tubuh Sri ini mulai tak terbalut dengan kain. Sri merasa udara dingin mulai merambat di kulitnya. Sekilas Sri melihat bola matanya Arsono itu melotot seperti mau lepas saat dia melihat Sri mulai melepaskan pakaiannya perlahan demi perlahan. Sambil terisak di situ Sri melepaskan pakaiannya. Dan kini yang tersisa adalah pakaian dalam tipis yang melekat dan menutupi bagian sensitifnya Sri. Sri berharap kain tipis itu bisa menjadi sekuat baja sehingga si Arsono gak bisa menembus Sri. Si Bandoto itu gak sabar dan langsung narik Sri ke arah kasur. Dengan buasnya dia mulai membaringkan Sri dan mulai mengambil posisi di atas Sri. Dia menarik dan merobek pakaian dalam Sri dan kain tipis itu koyak dalam satu serangan. Di situ lagi-lagi harapan Sri tidak terkabul, dan sekarang tubuhnya telah sepenuhnya gak terbalut dengan selang benai pun. Sri hanya nangis dan terus menangis di situ. Namun Arsono tidak memperdulikan hal itu.
Sri seperti hewan malang yang dicabik-cabik oleh hewan buas. Sri masih terus menangis dan ditambah teriakan Sri di situ, tapi tetap aja Harsono ini nggak peduli. Bahkan si Harsono ini malah semakin membuas waktu mendengar Sri ini menangis. Dia benar-benar menerkam Sri di situ dan menghancurkannya. Dan Sri dengar sayup-sayup hujan itu semakin deras turun malam itu, berbaur dengan suara tangisan Sri yang tak henti-henti. Di situ langit seperti menangis, menangisi nasib Sri yang malang. Oke guys, gimana itu tadi cerita dari part 3 dari kisah yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Dan di sini kita tahu ternyata Sri memilih jalan untuk mengorbankan kehormatannya kepada Harsono, karena Sri ini nggak mau kalau keluarganya besok itu nggak punya tempat tinggal untuk mereka bernaung. Dan gue salut sih sama si Sri, dia mengorbankan itu semua demi keluarga tercintanya. Tapi apakah si brengsek Harsono itu akan menepati janjinya setelah dia mendapatkan kehormatan Sri dan tidak menghancurkan rumah mereka? Semoga aja guys ya, Harsono bisa menepati janjinya. Kalau kalian mau tahu cerita selanjutnya, kalian tonton di part 4 guys ya. Oke, yaudah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini guys. Dan buat kalian yang punya cerita lebih serem dari ini, kalian bisa langsung tulis cerita kalian dan kirim ke alamat email di bawah ini. Oke, yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.